Pangeran Kajoran atau Panembahan Romo Kajoran atau Panembahan Romo Ambalik adalah putra Pangeran Raden ing Kajoran Klaten dengan Raden Ayu Wongso Cipto Putri Panembahan Senopati Maratam dengan Ratu Agung Giring. Pangeran Kajoran mempunyai putra yaitu, istri Pangeran Trunojoyo. Nasab Pangeran Kajoran, beliau masih keturunan dari Rasulullah dengan silsilah sebagai berikut, Nabi Muhammad, Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Bakir, Sayyidina Jafar As-Sodiq, Sayyid Al-Imam Ali Uradi, Sayyid Muhammad An-Nakib, Sayyid Isa Nakib Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Sayyid Al-Imam Ubaidillah, Sayyid Alawi Awal, Sayyid Muhammad Sohibus Somiyah, Sayyid Alawi Atsani, Sayyid Ali Koli Kosam, Muhammad Sohib Mirbat, Hadramaut, Sayyid Alawi Amil Faqih, Hadramaut, Sayyid Amir Abdul Malik Al-Muhajir, Nasrabat, India, Sayyid Abdullah Al-Azomatu Han, Sayyid Ahmad Shah Jalal Akeong Ahmad Jalaluddin Al-Han, Sayyid Syekh Jumadil Kubro Akeong Jamaluddin Akbar Al-Han, Sayyid Maulana Ibrahim Asmorokandi Raden Rahmat, Sunan Ampel Denta Pangeran Tumapel, Sayyid Kambiah, Sayyid Kalkum Pangeran ing Wot Galeh, Panembahan Mas Adipati Ponorogo Kaping Kaleh Makam ing Ponorogo. Pangeran Maulana Mas ing Kajoran, Panembahan Agung Kajoran, Sunan Kajoran Sinare ing Kajoran Klaten. Kurung tutup. Menikah dengan Raden Ayu Panembahan Agung Kajoran putri Sunan Pandanaran, Sunan Tembayat. Pangeran Agus Kajoran, Raden Surasa, Pangeran Bagus Rimpet Adipati Lasem pertama bergelar Adipati Tejakusumai plus Putri Kiai Ageng Pemanahan Pangeran Raden ing Kajoran Klaten plus Raden Ayu Wongso Cipto Putri Panembahan Senopati Maratam dengan Ratu Agung Giring Pangeran Kajoran, Panembahan Romo Kajoran Makam ing Kota Klaten. Wafat tanggal 14 September tahun 1679, dan dimakamkan di daerah Kajoran, Klaten. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahandanya Pangeran Raden ing Kajoran, Klaten. Guru Pangeran Kajoran, Pangeran Raden ing Kajoran, Klaten, anak Pangeran Kajoran, istri Pangeran Trunojoyo. Raden Kajoran, juga dikenal sebagai Panembahan Rama, adalah seorang ningrat Jawa Muslim dan salah satu pemimpin utama pemberontakan Trunajaya melawan Kesultanan Mataram. Dia memimpin pasukan pemberontak yang menyerbu dan menjarah Pleret, ibu kota Mataram pada bulan Juni tahun 1677. Pada bulan September tahun 1679, pasukannya dikalahkan oleh gabungan pasukan Belanda, Jawa, dan Bugis pimpinan Sindureja dan Jan Albert Slot dalam pertempuran di Melambang, dekat Pajang. Panembahan Romo memiliki nama sebutan lain yaitu Syekh Kajoran, Kiai Kajoran, Raden Kajoran Ambalik, serta Panembahan Romo Ambalik yang hidup sejak zaman era pemerintahan Sultan Agung, Mangkurat I hingga Amangkurat II yang selanjutnya dikisahkan jika Panembahan Rama merupakan cicit dari Panembahan Agung ing Kajoran selaku cikal bakal dan penguasa wilayah Kajoran Klaten, yang merupakan keturunan dari Said Kalkum ing Wot Galeh yang masih terah dari Sunan Pandanaran yang berada di Bayat Klaten. Kemudian apabila diruntut lebih jauh, maka nasab Panembahan Romo ini akan sampai pada Prabu Brawijaya kelima Raja Majapahit di satu sisi, hingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW di sisi lain. Jika diruntut dari nasab yang berpola patrilineal maupun matrilineal, garis ibu dan garis bapak. Melacak silsilahnya melalui berbagai buku dan tulisan yang sudah tersebar luas saat ini, maka Panembahan Romo pada prinsipnya masih kerabat dekat daripada bangsawan Kerajaan Pajang maupun Kerajaan Mataram Islam, karena keluarga Kajoran selalu mempunyai relasi hubungan kekeluargaan melalui perkawinan. Misalnya satu diantaranya yaitu Putri Pangeran Agung ing Kajoran telah menikah dengan Pangeran Sindusena putra Raja Pajang Prabu Wijaya atau Pangeran Benowo. Dikisahkan nenek kandung Panembahan Romo juga merupakan putri Panembahan Senopati dari istri Putri Ki Ageng Giring. Dengan demikian darah yang mengalir dalam diri Panembahan Romo adalah darah ulama sekaligus darah bangsawan yang selanjutnya diperkuat dengan proses laku ilmu dan spiritual yang tuntas sehingga selama beliau hidup diriwayatkan sebagai seorang yang pemberani dan ksatria. Oleh karena itu lantas Panembahan Rama Ambalik diyakini memiliki karisma dan pengaruh yang luar biasa bagi kalangan bangsawan di Mataram maupun masyarakat umum pada masa itu. Dari berbagai tulisan maka dapat terbaca jika terah Kajoran memang menjadi terah yang cukup berpengaruh di lingkungan Keraton Mataram Islam. Selain karena faktor karisma keulamaannya, maka juga menyangkut relasi kekuatan terah yang menyatu antara nasab Ki Ageng Pamanahan di satu sisi dan nasab Ki Ageng Giring di sisi lain. Berbagai catatan maupun cerita rakyat yang mengisahkan jika Panembahan Rama memiliki kepribadian yang utuh sebagai seorang ulama sekaligus sebagai seorang ksatria,
Selanjutnya dalam kapasitasnya sebagai seorang rohaniawan, maka beliau diriwayatkan merupakan seorang ahli ibadah dan zikir yang disiplin dengan menjalani kehidupan yang sufistik. Sementara kapasitasnya sebagai seorang ksatria yang mengalir darah bangsawan, maka dikisahkan beliau juga pengamal laku topo broto dan olah kanuragan yang mumpuni sehingga terkenal akan kesaktiannya. Demikian juga dilengkapi dengan keahlian berpolitik dan mengatur siasat yang dapat dilihat dari faktanya, yaitu mampu meruntuhkan hegemoni kekuasaan absolut dari Amangkurat pertama sekutu Belanda yang nampaknya mampu pula membuat pusing 7 keliling gabungan pasukan pleret dan serdadu Belanda. Kisah keberaniannya melawan kedasliman dan sikap kepahlawanan melawan kompeni Belanda menjadi kisah heroik yang melekat pada ingatan masyarakat Jawa Pedamalan kala itu. Namun sedikit disayangkan torehan tinta atas kehebatannya tidak ditulis secara tuntas oleh pujangga kala itu yang dapat dimaklumi jika pihak orang Belanda lah yang justru menulis dengan tidak objektif selain hanya bentuk pendiskreditan sebagai upaya mendelegitimasi segala keberhasilannya melawan kezaliman yang merupakan buah dari kong kali kong antara Belanda dengan rezim Amangkurat pertama. Dari sini dapat disadari jika rupanya, sejarah hanya ditulis oleh pihak-pihak yang menang saja. Meski kupasan tulisan tentang kepahlawanan Panembahan Romo Ambalik Ing Kajoran kurang memadai namun ingatan masyarakat turun-temurun tidak tergerus. Hal inilah yang barangkali, diyakini, menjadi salah satu inspirator sekitar 150 tahun kemudian oleh Pangeran Ontowiryo, Pangeran Diponegoro, untuk melanjutkan perjuangannya dalam konteks situasi hampir menyerupai yaitu melalui himpunan jejaring ulama dan santri untuk melawan kezaliman birokrat rezim penguasa di bawah ketiak kepentingan kolonialisme Belanda. Kisah inspiratif yang penuh dengan haru biru kepahlawanan Panembahan Romo Ambalik dari Kajoran Klaten dapat terlacak berangkat dari kisah konstelasi kerajaan Mataram Islam kala itu. Syahdan dikisahkan kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan adalah ketika dipimpin oleh Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Senapati Ing Ngalagang Abdurrahman Pantogomo. Beliau memerintah pada tahun-tahun 1613 sampai tahun 1645. Pada masa pemerintahannya tersebut kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya karena berhasil menguasai hampir seluruh tanah Jawa mulai Bang Tengah, Bang Wetan dan sebagian Bang Kulon. Kisah heroik dan patriotik telah ditorehkan oleh Sultan Agung karena keberanian dan kegigihannya di dalam melawan dan menyerang VOC Belanda di Batavia. Pada masa kekuasaan Sultan Agung, maka diyakini mampu menciptakan konsep agraris yang maju dan tersistematik yang di beberapa hal masih terpola hingga saat ini. Selain itu juga mencapai kemajuan dalam hal pengembangan syiar agama Islam karena secara terlembaga mampu menciptakan kreasi dengan mengakulturasikan antara budaya lokal dengan usul fik Islam secara koheren dan elegan. Misalnya dapat kita jumpai hingga sekarang dalam sistem hukum adat Jawa yang menjadi salah satu sumber hukum modern saat ini yaitu dalam usul fik hukum waris Islam dalam hal pewarisan dibedakan berdasarkan gender yaitu laki-laki 1 dan perempuan setengah. Demikian dalam hukum adat Jawa juga mengenal gender dengan sistem pembagian, segendong sepikul, yaitu laki-laki sepikul dan perempuan segendong dan seterusnya. Hal ini adalah karena hasil social engineering di masa pemerintahannya yang diriwayatkan pula telah mampu membuat sistem peradilan yang baik dan berkeadilan. Berkembangnya kesenian dan budaya juga tidak luput dari perhatian Sultan Agung sehingga pada di masa pemerintahannya merupakan salah satu fase terbentuknya struktur perkembangan kesenian dan budaya yang lebih dinamis untuk merangsang kreasi pengembangan oleh generasi berikutnya hingga saat ini. Namun yang paling melegenda atas diri Sultan Agung adalah sikap heroiknya untuk melawan penjajah Belanda dengan tagline populer saat itu, Sak Dumuk Sak Batok Sak Anyeri Bumi. Sepeninggal Sultan Agung, maka kekuasaan Mataram Islam beralih kepada Raden Mas Saidin yang setelah berkuasa menyandang gelar Susuhunan Ing Alaga Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung. Susuhunan Tegalwangi atau populer dengan sebutan Amangkurat pertama yang ketika berkuasa pada tahun 1647 telah memindahkan pusat kerajaan dari kota gede ke Keraton Pleret dan dalam literatur sejarah tercatat beliau berkuasa dari tahun-tahun 1638 sampai tahun 1647 yang pada masa pemerintahannya selama 9 tahun tersebut maka kerajaan Mataram Islam mengalami kegoncangan dan perpecahan yang ditandai dengan munculnya banyak pemberontakan. Hal ini dikarenakan Amangkurat pertama telah menjadi sekutu dan berkongsi dengan VOC Belanda sehingga tak dapat diragukan lagi jika Amangkurat I telah terhasut politik pecah belah Divide et Impera, yang menjadi taktik Belanda. Selain itu juga patut diduga Amangkurat I telah tersandera dengan berbagai perjanjian yang ditekankan oleh Belanda. Karena hal tersebut maka Amangkurat I harus berselisih dengan putra mahkotanya sendiri.
yaitu Raden Mas Rahmat Adipati Anom, yang dalam catatan sejarah perselisihan tersebut terjadi karena dilatar belakangi tentang pergeseran jabatan Adipati Anom yang akan diberikan kepada Pangeran Singasari, serta menyangkut pula pernik perselisihan asmara antara ayah dan anak untuk memperebutkan perempuan selir yang bernama Rara Oi. Dikisahkan selama memerintah Mataram Islam, maka Amangkurat pertama menggunakan tangan besi dan sewenang-wenang termasuk kepada kaum para ulama dan santri, yang mana telah dikisahkan jika Amangkurat pertama pernah secara keji membantai tak kurang 6.000 orang ulama dan santri, membunuh pula saudara termudanya yaitu Pangeran Alit, dan yang tak kurang tragis adalah upayanya membatasi yurisdiksi pengadilan agama yang sudah diterapkan dan berlaku sejak pemerintahan Sultan Agung. Dari segala kesewenang-wenangan Amangkurat pertama tersebut, maka yang paling berani melakukan perlawanan secara sengit adalah Panembahan Rama Ambalik yang notabene-nya masih termasuk kerabat dekat Kerajaan Mataram. Karena hubungan kekerabatan tersebut, maka antara Panembahan Rama dengan Keraton Mataram pada awalnya tidak ada permasalahan, namun ketika Amangkurat I dianggap telah benar-benar zolim karena membunuh keluarga Kajoran yaitu Wiramenggala, maka Panembahan Kajoran mulai melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I. Untuk itu Panembahan Romo ing Kajoran bersama menantunya yaitu Raden Trunajaya putra Cakraningrat I dari Madura, yang juga memiliki kepentingan yang sama karena ayahnya juga dibunuh oleh Amangkurat pertama, maka akhirnya menyusun berbagai rencana untuk melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I yang pada saat bersamaan Adipati Anom, anak Amangkurat pertama, juga memiliki kepentingan yang sama karena adanya perselisihan dengan ayahnya, yang pada akhirnya bersatulah tiga kekuatan yang memiliki kepentingan yang sama yaitu Panembahan Romo, Raden Trunojoyo dan Adipati Anom. Ketiganya menggabungkan kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I. Yang meskipun dalam perkembangan selanjutnya Adipati Anom akhirnya meninggalkan kongsi ini dan kembali berpihak pada ayahnya. Namun pada babak berikutnya Panembahan Romo mendapatkan kekuatan baru yaitu bergabungnya pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Purbaya, paman Amangkurat pertama, yang justru berpihak untuk bergabung dengan Panembahan Romo Kajoran melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I. Diyakini jika Panembahan Rama dalam melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I dengan cara menghimpun, melatih dan mendidik para santri, kiai dan rakyat Kajoran, dengan dibekali ilmu agama dan ilmu kanuragaran keprajuritan yang mumpuni sehingga pasukan santri yang terhimpun dan tergabung dengan pasukan Raden Trunojoyo serta pasukan Pangeran Purboyo pada akhirnya mampu mengalahkan pasukan Kerajaan Mataram Islam. Karenanya pada tanggal 2 Juni tahun 1677, Keraton Pleret berhasil direbut dan ditaklukkan hingga membuat Amangkurat pertama harus melarikan diri ke Batavia untuk meminta bantuan kepada Belanda. Namun selama dalam pelariannya itu Amangkurat pertama jatuh sakit hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di Tegalwangi, sebuah desa di wilayah Tegal, dan sebelum meninggal maka Amangkurat pertama sempat meminta bantuan Belanda untuk menuntut balas atas kekalahannya. Dikisahkan setelah Keraton Pleret berhasil dikuasai, baik Raden Trunojoyo maupun Panembahan Romo Kajoran sama sekali tidak berminat menguasai dan menduduki tahta Mataram. Karenanya setelah insiden tersebut justru Adipati Anom yang pada akhirnya menjadi Raja Mataram setelah Amangkurat pertama meninggal dunia. Tatkala sudah menjadi raja, maka Adipati Anom yang bergelar Amangkurat kedua memindahkan keraton dari Pleret ke Kartosuro, dan dikisahkan pula sering menggunakan pakaian kebesaran dinas ala orang Eropa sehingga populer dengan sebutan Sunan Amrai. Sunan Amrai selama memerintah keraton Kartosuro pada akhirnya juga bersekutu dengan Belanda, karena itu pasukannya dengan dibantu oleh pasukan Belanda terus memburu Raden Trunojo berikut Panembahan Romo Ambalik. Bahkan dikisahkan gabungan pasukan tersebut menyerang Tembayat dan Kajoran hingga memaksa Panembahan Rama harus mundur hingga sampai Gunung Kidul, yang dari sinilah akhir perlawanannya. Karena melalui sebuah drama pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Belanda di desa Melambang, maka pada akhirnya Panembahan Romo Ambalik wafat sebagai seorang ksatria dan pahlawan pada tanggal 14 September tahun 1679, dan akhirnya dimakamkan di Kajoran yang tidak jauh dari makam eyang buyutnya Panembahan Agung ing Kajoran. Bertolak dari kisah tersebut, maka dapat dipahami jika semangat perjuangan untuk melawan penjajah Belanda di tanah Jawa secara konsisten dilakukan oleh himpunan kekuatan ulama, kiai dan santri yang dimulai oleh Sultan Agung kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya yaitu Panembahan Romo ing Kajoran yang merupakan seorang ulama dengan menggunakan jaringan kiai dan santri hingga membuat pihak Belanda menjadi frustasi yang selanjutnya melalui kewenangan yang dimiliki Amangkurat pertama maka telah melakukan pembantaian terhadap para ulama kiai. Namun demikian perjuangan tetap dilanjutkan oleh generasi berikutnya yaitu oleh Pangeran Diponegoro yang juga menggunakan jaringan himpunan ulama, kiai dan santri di dalam melawan kompeni Belanda hingga diceritakan menjadi perang yang membuat pihak Belanda mengalami kebangkrutan karena banyak menguras energi dan biaya karena peperangan selama 5 tahun yang dikenal dengan sebutan Perang Jawa.
Pada beberapa periode berikutnya perjuangan dari jaringan himpunan ulama, kiai dan santri seperti Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahab Hasbullah maupun kiai-kiai lain dengan jejaring hubungan guru murid dari seluruh Nusantara, yang bersama-sama bahu-membahu beserta gabungan elemen lainnya secara masif masih melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda hingga puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pangeran Kajoran adalah seorang ulama dan ahli strategi yang membantu menantunya Raden Trunojoyo dalam melawan kekuasaan Amangkurat pertama yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Diyakini jika Panembahan Rama dalam melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I dengan cara menghimpun, melatih dan mendidik para santri, kiai dan rakyat Kajoran dengan dibekali ilmu agama dan ilmu kanuragaran keprajuritan yang mumpuni sehingga pasukan santri yang terhimpun dan tergabung dengan pasukan Raden Trunojoyo serta pasukan Pangeran Purboyo pada akhirnya mampu mengalahkan pasukan kerajaan Mataram Islam Panembahan Romo ing Kajoran yang merupakan seorang ulama dengan menggunakan jaringan kiai dan santri hingga membuat pihak Belanda menjadi frustasi yang selanjutnya melalui kewenangan yang dimiliki Amangkurat pertama maka telah melakukan pembatayaan terhadap para ulama kiai. Namun demikian perjuangan tetap dilanjutkan oleh generasi berikutnya yaitu oleh Pangeran Diponegoro yang juga menggunakan jaringan himpunan ulama, kiai dan santri di dalam melawan kompeni Belanda hingga diceritakan menjadi perang yang membuat pihak Belanda mengalami kebangkrutan karena banyak menguras energi dan biaya karena peperangan selama 5 tahun yang dikenal dengan sebutan Perang Jawa. Pada beberapa periode berikutnya perjuangan dari jaringan himpunan ulama, kiai dan santri seperti Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahab Hasbullah maupun kiai-kiai lain dengan jejaring hubungan guru murid dari seluruh Nusantara yang bersama-sama bahu-membahu beserta gabungan elemen lainnya secara masif masih melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda hingga puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.